sebagian kadang-kadang misalnya cerita masalah nikah, ya daripada nganggur, ya sebagian iktikaf kumpul di masjid tapi apa memperbincangkan masalah perempuan, masalah akhwat dan yang semisalnya atau ghibah, ya maka ini akan merusak ya tujuan dari iktikaf. Karena seorang yang iktikaf adalah untuk mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah hikmah disyariatkannya iktikaf? Ya, jawabannya adalah tujuannya adalah untuk mempersembahkan hati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menyatukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memutus hubungan dari kesibukan makhluk, ya, dan semata sibuk dengan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ya, untuk cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara tujuan ya maksud dari ibadah iktikaf. Ya, ini tujuan utamanya. Ya, tujuan utama bahwasanya seorang itu adalah mengabdikan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan itu dan juga Imam Sun'ani ya rahimahullah taala menyatukan hati kepada Allah taala dengan beribadah ya bersamaan dengan kosongnya lambung ini kalau di siang harinya ya karena pas berpuasa untuk menghadapkan dirinya pada Allah taala dan ya menikmati dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan berpaling dari selainnya. Kemudian apa yang sepantasnya bagi seorang yang beriktikaf ya maka ya seorang yang beriktikaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali ya atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, setiap orang beriktikaf maka hendaklah tidak saling mencela, tidak berkata kotor, ya, menyuruh keluarganya dengan suatu kebutuhan ya yang yang mengingatkan, maksudnya mengingatkan supaya tidak sibuk dengan urusan dunia. Ya, kemudian dan jangan duduk di sisi mereka, itu supaya lebih fokus dalam beribadah. Ya, kemudian Imam Ahmad menyebutkan wajib bagi orang yang beriktikaf untuk menjaga lisannya. Ya, kemudian tidak menaunginya melainkan atap masjid. Maksudnya tidak menaungi melainkan atas masjid. Ya berada di masjid. Ya, sehingga di sana nanti disebutkan bahwasanya orang yang iktikaf tidak boleh mengikuti jenazah. Ya, karena akan keluar kemudian menyibukkan ya dirinya dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali misalnya seorang yang iktikaf kemudian tidak ada yang menyiapkan makanannya. Ya, dia harus keluar ya membeli makannya misalnya, maka ini bisa. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah ya dimudahkan. Jadi orang yang iktikaf biasanya sudah dilayani secara umumnya ya. Itu secara umumnya itu dilayani baik keluarganya atau ya pihak panitia masjid. Ya. Jadi intinya seorang yang beriktikaf itu sibuk untuk beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah ya, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, istighfar, tobat ya dan yang semisalnya. Banyak ya amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh ya seorang yang beriktikaf. Maka di sini juga disebutkan Syekh Albani rahimahullah taala apa yang dilakukan orang-orang bodoh menjadikan orang-orang yang iktikaf tempat untuk berkumpul ya dan datangnya para pengunjung. Biasanya temannya datangi pengen ziarah, kemudian ngobrol dan yang semisalnya. Ya, maka ini ya termasuk perkara yang bisa menghabiskan waktu ya untuk berbincang-bincang ya telah berarti keluar dari maksud dari tujuan seorang itu beriktikaf. Kemudian apakah hukum iktikaf? Ya, apakah hukum iktikaf? Ibnu Abdul Bar dan Imam Nawawi menukilkan ijma bahwasanya iktikaf adalah hukumnya sunnah ya bukan wajib. Ya. Dan di sini Ibnu Battal menyebutkan terus menerusnya Rasulullah SAW dalam beriktikaf menunjukkan bahwasanya iktikaf itu sunnah. Ya, dari sunnah-sunnah yang ditekankan. Ya. Kemudian kapan iktikaf itu menjadi wajib? Ya, iktikaf itu menjadi wajib jika seorang itu mewajibkan bagi dirinya ya dengan bernazar. Ya, sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu ya
ketika apa? Bernadar di masa jahiliyah, ya, aufi binadrik an Umar, ya, aufi binadrik, Rasulullah mengatakan apa? Aufi binadrik, penuhilah ya nadarmu, ya, penuhi nadarmu, ya, semasa jahiliyah dahulu apa? Pernah bernadar, kemudian apa? Nadartu fil jahiliyah faqala li Rasulullah sallam aufi binadrik. Itu maju ke depan ya tulisannya. Kemudian ya, apabila seorang apa? Mewajibkan dirinya, berarti apa? Mewajibkan dirinya maksudnya dengan nadar, maka wajib hukumnya iktikaf tersebut. Kemudian apa saja rukun dalam iktikaf? Ya, jadi iktikaf itu mempunyai rukun, yaitu yang pertama berdiam diri di masjid. Ya, bukan sebagian orang apa? Iktikaf kemudian apa? Paginya berangkat kerja ke kantor, nanti pulangnya ke masjid dan yang semisalnya. Ya. Dulu pernah dengar seperti ini enggak? Ya, sebagian kita dahulu apa? Jadi sekolah, jadi di masjid, tapi pagi misalnya sekolah. Ya, kalau itu dinilai sebagai iktikaf yang disunahkan Rasulullah SAW, maka tidak masuk. Ya, karena sebagian itu, ya. Jadi yang penting 10 hari terakhir ya masih apa? Ya berada di masjid, tapi kalau nanti paginya apa mereka ya bekerja, sekolah atau yang semisalnya, maka ini bukan apa? Bukan termasuk iktikaf yang disunahkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sehingga di sini ya bahasanya iktikaf mempunyai 2 rukun, yaitu berdiam di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, fil masjid wa antum aakifuna fil masjid. Tetapi janganlah kalian campuri mereka, yaitu istri kalian, sedangkan ya kamu beriktikaf dalam masjid. Ya, atau seorang misalnya apa? Ya pulang ke rumahnya kemudian apa? Ya melakukan malamnya, maksudnya ya melakukan hubungan suami istri, ini juga ya apa? Keluar dari tujuan iktikaf. Ya. Kemudian di sini apa? Berniat iktikaf. Ya. Bahasanya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, dan disebutkan ulama telah sepakat bahwasanya tidak sah ya melainkan dengan niat. Kemudian apakah syarat-syarat dalam iktikaf? Iktikaf mempunyai syarat-syarat. Itu yang pertama adalah Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Ya, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu bahasanya seorang yang beriktikaf itu adalah Islam. Kemudian yang 2 berakal. Kemudian tamyiz, ya, bisa membedakan dan memahami pembicaraan, ya, dalil syarat kedua dan ketiga itu sebagaimana ya antum telah mengetahuinya, ya. Kemudian syaratnya juga bahwanya sahnya iktikaf menurut kebanyakan ulama adalah suci dari hadas besar, ya, seperti haid, nifas dan junub. Ya. Adapun hadas kecil, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan sebagian ulama tidak disyaratkannya. Kemudian bagi hamba sahaya adalah izin dari tuannya atau izin suami bagi seorang yang ya izin suami bagi seorang istri. Jadi kalau seorang istri mau beriktikaf ya dia apa? Izin kepada suaminya. Kemudian apakah disyaratkan izin kedua orang tua dalam iktikaf? Ya, misalnya itu seorang pemuda yang belia tidak beriktikaf melainkan dengan izin keluarganya. Adapun pemuda yang dewasa, maka di sana ada kaidah ulama bahwasanya suatu yang bermanfaat bagi seorang anak dan tidak ada kemudaratan atas orang tuanya, maka tidak mengapa dia tidak meminta izin. Ya. Akan tapi jika dua orang tua atau salah satu darinya mendapatkan madarat, ya misalnya apa terputus hubungannya dengan anaknya karena berada di masjid untuk iktikaf, maka harus meminta izin. Ya, ini pentingnya minta izin kepada orang tua. Akan tapi seandainya jika orang tua tidak membutuhkannya, ya tidak membutuhkannya untuk berada di sisi mereka karena ada anak-anak yang lainnya misalnya, maka tidak ada alasan ya bagi orang tua untuk menghalangi anak yang ingin beriktikaf. Ya, di sini kita melaksanakan apa yang tetap ya dari kaum salaf dan juga ya athar mereka, bahasanya mereka ya dahulu ya juga dari kalangan pemuda mereka ada yang beriktikaf. Ya, itu datang seorang laki-laki kepada Imam Ahmad ya dan berkata kepada beliau, "Aku ingin menuntut ilmu dan ibuku melarangku." Kemudian beliau menjawab, "Tuntutlah ilmu
dan ya melobilah dengan baik, yaitu apa? Ya berusaha untuk ya menyampaikan alasan ya kepada orang tuanya, misalnya ternyata ada anak-anak yang lain, maka apa? Ya, di situ ya intinya apa? Menyampaikan udhurnya dengan baik. Kemudian apakah sunnah-sunnah dalam etikaf? Sunnah dalam etikaf adalah menyibukkan diri ya dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran, berzikir, sholat, ya tidak menyia-nyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat, ya sebagaimana ini apa dilakukan oleh sebagian orang yang beriktikaf, ya ini ya terjadi bahkan ya di manapun ya seperti itu. Ya terjadi bahwasanya apa? Iktikaf kadang untuk ngobrol saling kenal karena yang datang dari jauh, ya bukan ini untuk apa kenal ngobrol berbincang-bincang dan yang semisalnya. Tetapi ya adapun terkadang berbicara dengan sebagian orang atau keluarga maka ini tidak mengapa, ya. Jadi pembicaraan yang dibutuhkan maka tidak ya mengapa, ya seperti ya bahasanya Rasulullah SAW itu apa ketika apa Sofia radhiyallahu anha mendatanginya, ya menjenguk Rasulullah SAW ketika i'tikaf, ya kemudian apa ya sementara waktu beliau berbincang dengan Sofia, kemudian ya kembali ke rumahnya, apa ya kembali ke rumahnya. Kemudian apakah hukum wajib menyempurnakan i'tikaf karena telah memulainya? Jadi seorang sudah mulai ya pada awal hari ketika masuk ya i'tikaf, apakah dia diwajibkan untuk meneruskan sampai selesai, yaitu 10 ya pada 10 malam hari terakhir, ya. Kemudian apabila seorang memutus i'tikafnya secara sengaja, apakah wajib atasnya untuk mengqadha? Ya, jawabannya adalah tidak wajib menyempurnakan i'tikaf kecuali jika seorang itu apa bernadar untuk beriktikaf. Ya, dan tidak berdosa seorang itu apa memutusnya, sengaja memutusnya itu apa? Tidak ya, tidak berdosa. Dikarenakan apa? Asalnya dalam memulai iktikaf itu tidak wajib. Maka ya tidak wajib pula dalam menyempurnakan iktikaf yang dia telah apa? Memulainya. Jadi pahami kan di sini kan? Ya. Adapun Rasulullah SAW mengqadha iktikaf, ya, adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengqadha iktikaf yang beliau telah memulainya kemudian memutusnya, ini adalah hukumnya sunnah, ya sunnah saja, ya dikarenakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika melakukan suatu amalan beliau tetapkan, ya beliau tetapkan. Jadi apa tidak mengapa apabila seorang ingin membatalkan kemudian meninggalkan dari apa ya iktikaf yang dia telah memulainya. Kemudian apakah disyariatkan mengqadha bagi orang yang sibuk untuk menyempurnakannya? Ya, ini apa? Disyariatkan mengqadha bagi orang yang sibuk untuk menyempurnakannya. Ya, disyariatkan. Ya, sebagaimana telah tetap dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW ketika meninggalkan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal sebagai gantinya. Ya. Jadi apa di sini? Jadi iktikaf sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal itu sebagai dalil amalan sunnah jika biasa dilakukan itu boleh apa? Diqadha. Begitu pula misalnya seorang apa? Salat rawatib. Salat rawatib kan biasa dilakukan kan? Maka boleh dia apa? Diqadha. Ya, boleh diqadha misalnya karena kesibukan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ya datang utusan, ya beliau tidak melakukan apa salat sunnah ya setelah salat duhur, kemudian beliau qadha dia apa setelah salat asar. Jadi kalau biasa ya suatu ibadah itu dilakukan, maka apabila luput darinya dia bisa mengqadhanya atau disunahkan mengqadhanya. Tetapi masalah tadi kalau memutusnya tidak mengapa. Ya seorang misalnya ada kebutuhan kemudian apa akhirnya menghentikan iktikafnya, maka itu tidak ya wajib menyempurnakan iktikafnya ya apabila seorang memutus dari iktikafnya. Kemudian kapan waktu iktikaf? Ya, iktikaf itu apa? Boleh kapan saja dilakukan. Dan yang utamanya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, karena telah ya tetap dari Rasulullah SAW. Ya, beliau beriktikaf. Ya, kemudian
beliau juga pernah menggantinya pada apa? Bulan Syawal. Karena apa? Beliau memang biasa ya, sudah biasa melakukannya. Kemudian di manakah laki-laki dan perempuan beriktikaf? Ya, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwasanya tidak sah iktikaf seorang itu melainkan di masjid. Ya, karena bahwa antum akifuna fil masajid. Ya, bukan fil masjid ya. Tadi mungkin ayatnya bacanya fil masajid. Ya, fil masajid. Maka ketika iktikaf ini ya dikhususkan masjid. Ya. Ini dikhususkan dengan masjid. Kemudian ya, apakah yang wajib bagi wanita yang ingin iktikaf? Ya, jawabannya adalah disyaratkan baginya untuk izin suaminya. Ya, maka apabila seorang wanita beriktikaf tanpa izin suaminya, maka si suami berhak mengeluarkannya. Ya. Dan apabila dengan izin suami, maka baginya untuk untuk rujuk kembali untuk mengubah izinnya tadi. Ya, kemudian dia melarangnya. Ya, intinya ya, hendaknya seorang wanita apabila iktikaf ya dia izin ya kepada suami. Dan juga disyaratkan sahnya iktikaf seorang wanita itu apabila aman dari fitnah. Ya. Dan tidak disyaratkan sahnya iktikaf seorang wanita di masjid yang didirikan sholat Jumat. Jadi seorang bisa kalau di sana, di sini mesti kebanyakan masjid kan biasanya ada musola kecil juga ya yang tidak dilakukan sholat Jumat. Masih banyak di sini. Ya. Di sana juga sama. Jadi ada di beberapa masjid ya, dekat dengan Masjid An-Nur di Makbar yang Syekh Muhammad Imam ya. Di sana ada masjid banyak. Di sebelahnya itu ada masjid banyak. Tapi nanti kalau Jumatan datang ke Masjid An-Nur, ke masjid ya Syekh Imam kayak gitu. Tapi yang sebelahan yang sedikit itu ya tidak dilakukan sholat Jumat. Tapi bisa seorang beriktikaf di situ. Kemudian nanti kalau Jumat keluar menuju ya ke masjid Jami' ya, ke masjid Jum'ah ya yang dilaksanakan sholat Jum'ah. Begitu pula di sini wanita ya bisa melakukan di masjid misalnya di situ dipakai sholat 5 waktu. Ya, iktikaf di situ ya karena lebih aman misalnya ya, iktikaf di situ. Kemudian ya terus di situ. Karena wanita juga tidak wajib baginya sholat Jumat. Manakah masjid yang paling utama untuk beriktikaf di dalamnya? Ya, masjid yang utama tentu adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, karena ini adalah paling utamanya masjid secara mutlak. Ya, kemudian masjid yang banyak jamaahnya di sholat Jumat dan sholat jamaahnya. Ya, banyak yang hadir di situ, yaitu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Kemudian apakah syarat masjid yang dapat dilaksanakan iktikaf di dalamnya? Ya, bahwasanya disyaratkan bagi masjid yang akan dilaksanakan iktikaf di dalamnya adalah masjid yang ditegakkan sholat jamaah. Jadi walaupun di situ tidak ditegakkan sholat Jumat, tapi di situ ditegakkan sholat jamaah, maka boleh dilakukan iktikaf di situ. Bisa dipahami kan? Ya, itu karena hadirnya sholat jamaah di masjid yang didirikan jamaah ini menurut pendapat yang rajih, yaitu Yaitu wajibnya hadir sholat jamaah di masjid yang didirikan jamaah. Ya, maka ini adalah syaratnya. Ya, syaratnya. Jadi tidak disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Ya. Jadi yang penting masjid tersebut adalah ditegakkan sholat jamaah 5 waktu. Kemudian bagaimana dengan hadis la i'tikafa ila fil masjid ya fil masajid ats-tsalatsah? Tidak ada iktikaf kecuali ya di 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, jawabannya adalah hadisnya lemah. Ya, maka apabila hadis ini sabit ya, maka peniadaan di sini adalah peniadaan kesempurnaan. Maksudnya kalau hadisnya ini taruhlah sahih atau hasan, maka maksudnya tidak ada iktikaf yang sempurna. Bisa dipahami? Bukan tidak sah, tapi tidak ada iktikaf yang sempurna. Ya, karena masjid 3 ini ya kita ketahui bahasanya adalah
paling utamanya masjid. Ya, karena kita juga tidak ingin mempersempit atas manusia ya dalam melakukan ibadah kan. Ya, sebenarnya adalah fatwanya Syekh Muqbil Al-Wadi'i ya. Jadi kalau hadisnya itu sahih atau hasan, maka maksudnya adalah peniadaan di sini la i'tikafa itu adalah la lil kamal ya, untuk menunjukkan kesempurnaan. Kemudian bolehkah melakukan safar untuk bertikaf ke selain 3 masjid? Ya, bolehkah? Ini penting ini ya. Ini penting supaya dipahami. Bolehkah melakukan safar untuk beriktikaf ke selain 3 masjid? Ya, jawabannya adalah apabila tujuan safar hanya ingin untuk iktikaf saja, maka termasuk dalam larangan hadis yang telah tetap. Yaitu apa? La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan perbegian dengan maksud untuk ibadah melainkan ke 3 masjid. Ya, jadi apabila misalnya Abu Zakaria datang dari Palu, ingin ke sini hanya untuk itikaf saja, ya maka tidak diperbolehkan. Maka bagaimana caranya? Datang ke sini adalah untuk menuntut ilmu, kemudian pas tempat di sini kemudian itikaf, ya maka itu yang diperbolehkan. Jadi jika safar ya berniat menuntut ilmu, kemudian ya apabila berniat dengan safar itu juga beriktikaf di suatu tempat atau di masjid sini misalnya, ya maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Jadi tujuannya safar dari Palu hingga ya Makassar sini yaitu adalah untuk Ya, untuk menuntut ilmu, kemudian ngepas ya, pas dengan waktu itikaf dia kemudian beritikaf. Kemudian kapan seorang ingin beriktikaf masuk tempat itikafnya dan kapan keluar darinya? Ya, kapan masuknya? Jadi masuk itikaf ya sebulan atau apabila dia ingin beriktikaf sebulan atau kurang atau lebih dari itu karena nazar. Ini ya, karena nazar. Karena hukumnya jadi wajib. Maka dia masuk ke tempat itikafnya dari awal malam hari itu. Ini terkait dengan itikaf yang lain. Ya. Adapun apabila dia ingin beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia masuk pada malam 21. Ya, menurut pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya karena malam itu mendahului siangnya kan. Jadi kita pada malam 21, sehingga pada malam 21 berarti sudah ya malam ganjil kan. Ya, sehingga seorang bisa memperbanyak ibadah di dalamnya. Itu malam 21, ya. Malam 21 untuk masuk ini. Kemudian nanti keluarnya kapan? Ya, keluarnya ketika sudah ada kabar bahwasanya besok adalah tanggal 1 Syawal. Jadi keluarnya ketika nanti maghrib. Jadi biasanya teman-teman itu nunggu. Yang itikaf itu nunggu. Jadi kalau habis maghrib itu nunggu kabar. Ya, apakah sudah ada pengumuman hilal? Ya, kalau habis maghrib sudah langsung cabut. Ya, barang-barangnya diambil. Ya, barang-barangnya dikemas-kemasin. Sebelum maghrib itu kadang sudah dikemas-kemasi barangnya. Ya, kemudian nanti habis maghrib ketika sudah ada kabar, ya sudah. Ya, pada malam ya setelah maghrib kan menunjukkan tanggal 1 Syawal misalnya, yaitu keluar. Kemudian ya sungguhnya kemudian bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ya bahwasanya idza arada ayatikaf shalla al-fajr tsumma dakhala al-mu'takafah. Nah, sekarang bagaimana? Ada hadis Rasulullah SAW apabila seorang itu hendak itikaf, maka beliau sholat subuh terlebih dahulu baru beliau masuk tempat itikafnya. Itu masuk pada kemahnya misalnya. Ya, hadis ini memiliki dua kemungkinan. Bahwasanya beliau masuk ya di awal malam, yaitu pada malam 21-nya, yaitu masuk di maghribnya. Bisa dipahami. Malam 21 ini masuknya beliau. Ya, kemudian beliau masuk ke dalam kemahnya. Ya, tempat khususnya itu pada waktu setelah subuhnya. Bisa dipahami. Jadi biasanya mereka ya kalau Syekh Muhammad Al-Imam beliau dibikinkan ruangan. Ya, ada beliau ini setiap tahunnya seperti itu. Jadi ada ruangan yang beliau khusus. Ya, tetapi terkait dengan hadis ini, misalnya seorang itu mau itikaf, ya bagaimana? Ya masuknya di malamnya 21 itu. Terus masuknya di dalam kemahnya nanti di di waktu setelah sholat subuhnya. Ya. Jadi masuknya ke masjid, kan masjid luas.
Kemudian masuknya nanti ke tempat-tempatnya itu pada malam 21-nya. Ini terkait dengan misalnya seorang memiliki kemah. Tapi kalau enggak ada ya sudah, ya masuk pada malam 21 itu. Ya, malam 21. Kemudian apakah disyaratkan bagi seorang yang beriktikaf baginya kamar atau tenda yang menutupinya? Ya, maka ya dahulu Nabi SAW ya apabila selesai dari sholat subuh beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Ini disunahkan, ya, disyariatkan bagi orang yang beriktikaf untuk mendirikan kemah. Tapi kalau nanti didirikan kemah kemudian memenuhi ini, kalau di sini ada kemahnya enggak, langsung gitu saja. Nah, itu sudah ya sebagai contoh ini. Kemudian manakah yang lebih utama, berzikir setelah sholat di masjid ataukah di tempat iktikaf? Nah, ini kan. Jadi misalnya ada kemahnya, kemudian dia berzikir di dalam masjid atau di dalam tempat iktikafnya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya beliau SAW langsung masuk kepada tempat iktikafnya. Ini kalau ada tempatnya, ya, kalau ada tempatnya. Kemudian apakah hukum ya seorang ya keluarnya seorang yang beriktikaf karena adanya keperluan? Ya, ulama telah sepakat bahwasanya boleh bagi seorang yang beriktikaf untuk keluar karena adanya keperluan. Misalnya buang air kecil, buang air besar, ya, atau kebutuhan yang memang biasa yang tidak bisa ya dilakukan, melainkan seorang itu harus keluar. Kemudian bolehkah bagi seorang yang iktikaf keluar untuk makan dan minum? Ya, padahal memungkinkan baginya untuk mendatangkannya ke masjid. Ya, ya sebagian mungkin alasan mending saya makan di warung. Ya, padahal di masjid sudah disiapkan makanan. Nah, maka di sini tidak boleh ya keluar dari masjid untuk makan dan minum jika memungkinkan ya baginya untuk mendatangkannya ya ke dalam masjid. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan ini kan? Kemudian apakah boleh bagi seorang yang iktikaf keluar untuk menghadiri jenazah atau untuk menjenguk orang yang sakit? Ya, jawabannya adalah tidak boleh bagi seorang yang sedang iktikaf keluar untuk menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah. Ya, apabila dia melakukan hal tersebut maka batal iktikafnya. Ya, sama saja itu adalah iktikaf yang wajib dikarenakan nadar ataukah iktikaf yang sunnah, yaitu tadi yang dia lakukan. Ya, karena namanya iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dan keluarnya dia ya tanpa keperluan ya yang mendesak meniadakan perkara ini. Ya, sebab mengunjungi orang yang sakit dan menghadiri jenazah bukanlah fardu ain. Ya, bukanlah ya fardu ain. Kemudian bolehkah bagi seorang yang beriktikaf keluar ke halaman masjid untuk duduk-duduk semisalnya? Ya, tidak diragukan bahwa halaman yang dipagari adalah termasuk masjid. Adapun halaman yang tidak dipagari itu ya dijadikan untuk keperluan masjid, jika diperlukan untuk tambahan maka ini bukanlah termasuk masjid. Ya, dan dibangun atas dasar tersebut. Bolehnya seorang yang beriktikaf keluar ke halaman. Intinya boleh keluar ke halaman apabila halaman itu memang termasuk dalam lokal ya dari masjid. Ya, termasuk lokal dari masjid. Apabila di situ memang bukan bagian dari masjid, maka jangan keluar di situ. Ya, bukan bagian dari masjid maka jangan keluar di situ. Sebagaimana apabila orang yang beriktikaf keluar ke tempat sa'i, ya, maka itu tidak boleh baginya. Ya, walaupun kalau antum di Masjidil Haram itu kan ada tempat sa'i, ada tempat untuk ya iktikaf di masjid, kemudian keluar di tempat sa'i. Padahal masih lokalnya Masjidil Haram, tapi di sini tidak diperbolehkan. Kemudian apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf keluar ke kamar-kamar yang mengikuti masjid ya atau iktikaf di dalamnya? Kamar-kamar yang berada di dalam masjid dan pintu-pintunya masuk menuju ke masjid maka dihukumi masjid. Jadi dipahami. Ini misalnya masjid, kemudian ada kamar sini. Ya, kalau di makbar itu seperti itu. Jadi ada ini masjid depannya, kemudian ada kamar-kamarnya. Ya, maka di sini ya, itu disebut karena langsung menyambung. Jadi langsung menyambung ke masjid. Maka di sini ya, kamar-kamar yang berada di dalam masjid dan pintu-pintunya masuk menuju ke dalam masjid maka dihukumi masjid. Ya. Adapun apabila kamarnya di luar masjid, ya maka bukan termasuk dari masjid. Ya.
Kemudian apakah hukum itikaf di atap masjid? Ya, kebanyakan ulama berpendapat akan sahnya itikaf di dalamnya. Dan nyanyi seorang yang bertikaf di tempat itu dikarenakan firman Allah Ta'ala, ya, tetapi ya apa? Tetapi jangan kamu ya campuri mereka ketika kamu bertikaf di masjid. Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan atap masjid termasuk dari masjid. Ya, ini misalnya di mana? Ya di tempat yang memang ya saking banyaknya orang. Ya, saking banyaknya orang kemudian apa? Akhirnya ya menggunakan atap masjid untuk beriktikaf. Ya, atap masjid untuk beriktikaf. Kemudian masih banyak ya. Padahal saya tadi ini kan selesaikan sampai ini. Saya selesaikan sampai bab 10 ya. Bentar ya. Apakah boleh bagi seorang yang beriktikaf berpindah iktikafnya ke masjid lain? Ya, bisa dipahami kan ini kan? Jika dia keluar kepada suatu yang mengharuskannya, kemudian dia masuk masjid lain dan dia menyempurnakan iktikafnya di situ, maka hal itu diperbolehkan. Bisa dipahami nih. Ya, masjid sini. Kemudian apa? Ada keperluan di ya di tempat yang lain mengharuskannya. Ya, kemudian pindah ke masjid lain, maka di sini jawabnya adalah diperbolehkan apabila dia menyempurnakan. Ya. Dan apabila lebih jauh atau memulai keluar kepadanya yaitu masjid keduanya tanpa udzur, maka batal iktikafnya. Ya, karena dia meninggalkan tempat berdiamnya yang lebih berhak. Ya, kemudian apa? Ya, diputuskan dengannya dalam furu' madzhab Al-Hanabilah. Ya, jadi alasannya apa? Jika keluarnya itu karena suatu yang mengharuskan, kemudian dia masuk ke masjid lain ya untuk menyempurnakan ya iktikafnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian apakah puasa syarat sahnya iktikaf? Ya, apakah puasa syarat sahnya iktikaf? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh iktikaf walaupun tidak berpuasa. Sama saja iktikaf wajib ataupun sunnah. Jadi seorang mungkin banyak masalah dan yang semisalnya, kemudian meniatkan dirinya mau iktikaf sepekan di masjid. Ya, ini yang bukan ya 10 hari terakhir bulan Ramadan ya maksudnya ya. Jadi seorang ingin iktikaf mungkin banyak ini ya, kemudian lebih mengkhususkan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bahasanya puasa itu bukan syarat sahnya iktikaf. Ya, puasa itu bukan syarat sahnya iktikaf. Kemudian apakah batasan banyak dan sedikitnya waktu iktikaf? Nah, di sini sering terjadi perbedaan pendapat. Ya, adapun tentang banyak waktunya, ya ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada batasan banyaknya atau paling sedikitnya. Maka cukup baginya apa yang dinamakan seorang itu berdiam diri atau menetapi walaupun sebagian dari hari dengan niat iktikaf, ya maka bisa itu dikatakan ya iktikaf. Ya. Kemudian yang paling utama ya bahwasanya dalam iktikaf itu tidak kurangnya iktikaf dari sehari. Kenapa? Karena tidak dinukilkan dari Nabi SAW atau dari ya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum iktikaf kurang dari sehari. Ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dulu duduk di masjid karena menunggu sholat ya dan mendengarkan khutbah atau mendengarkan ilmu dan semisalnya. Tidak dinyatakan dari mereka bahwasanya maksudnya adalah iktikaf. Ya, dan dalam hal ini juga untuk keluar dari perbedaan di antara ulama. Jadi tadi disebutkan ya paling utamanya adalah sehari. Ya, itu tidak kurang dari sehari. Ya, karena nanti sebagian ya karena perbedaan pendapatnya adalah sebagian meniatkan saya niat 10 menit mau iktikaf di masjid. Nanti yang lain saya niat 20 menit iktikaf di masjid. Ada yang misalnya setengah jam atau 1 jam dan yang semisalnya. Ya, maka di sini disebutkan untuk keluar dari perbedaan ya ulama ya bahasanya paling utamanya adalah tidak kurang iktikafnya dari sehari. Ya, karena nanti ada memang pendapat-pendapat yang lainnya. Kemudian aku tidak memiliki kemampuan iktikaf ya untuk 10 hari terakhir Ramadan. Apakah boleh bagiku beriktikaf di sebagian harinya? Ya, memungkinkan bagi seorang untuk beriktikaf sehari atau 2 hari, akan tapi yang paling utama ya adalah 10 hari ya terakhir di bulan Ramadan, karena ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Kemudian apakah disyariatkan bagi orang yang sholat, ya, bahwa setiap dia masuk masjid walaupun dalam waktu yang singkat, nah ini, ya, atau menunaikan sholat waktu meniatkan itikaf, ya, maka ulama telah menyebutkan bahwa ini tidak disyariatkan, ya, dan tidak dilakukan oleh generasi salaf, ya, bahwa seorang yang masuk masjid karena menunaikan sholat duhur kemudian mengatakan apa, aku berniat itikaf, ya, 5 menit atau 10 menit, ya, seperti itu, maka ini tidak ada, ya, dalilnya, ya. Maka tadi sebagaimana yang kita telah sebutkan, ya, paling utamanya itu bahwa orang beriktikaf itu paling sedikitnya berapa? 1 hari, ya. Kemudian barang siapa yang berjima sedangkan dia itikaf, apakah batal itikafnya? Ya, gimana? Barang siapa yang berjima dengan istrinya dalam keadaan dia ingat, sengaja dan tahu haramnya hal tersebut, maka batal itikafnya. Gimana ini bisa dilakukan? Itikafnya apa? Dekat dengan rumahnya. Kemudian malamnya dia mendatangi istrinya. Ya, sudah batal itikafnya. Bisa dipahami kan? Bukan maksudnya di masjid, ya. Ya, tapi maksudnya apa? Pulang ke rumah kemudian apa? Ya, menjimai istrinya. Kemudian disebutkan di sini, adapun jika lupa, ya, jika lupa gimana? Lupa jima. Ya, dan ini sangat jarang terjadi. Maka di sini dikatakan apa? Tidak batal itikafnya karena hal itu. Ya, dikarenakan Allah Ta'ala tidak menghukum apa yang kita lupa. Ya, tapi disebutkan di sini apa? Dan ini sangat jarang terjadi. Ya. Kemudian apakah bercumbu tanpa jima bagi orang yang tidak membatalkan itikafnya? Ya, maka di sini apa jawabannya? Dimakruhkan bercumbu dengan syahwat bagi orang yang beriktikaf. Ya, secara khusus, ya, bahwa itikaf tidak batal kecuali dengan jima. Jadi kalau bercumbu, gimana ini? Ya, masjidnya dekat dengan apa? Ya, tempat itikafnya dekat dengan rumahnya. Ya, sebagaimana, ya, dahulu rumahnya Rasulullah SAW apa? Berada di sebelah masjid. Ya, ini apabila misalnya rumahnya dekat sebelah masjid, kemudian dia, ya, pulang ke rumahnya. Hukum bagi orang yang bertikaf mengeluarkan sebagian badannya. Ya, apabila seorang yang bertikaf mengeluarkan sebagian badannya, maka tidak membatalkan itikafnya. Ya, dan tidak berakibat sesuatu pun baginya. Ini menurut kesepakatan ulama. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahasanya Rasulullah SAW apa? Wa kana la yadkhul bait illa li hajatin. Dan beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan, yaitu buang hajat. Ya, buang hajat. Ya, apabila beliau sedang, ya, idza kana mu'takifan. Kemudian apa hukumnya keluarnya seorang yang bertikaf untuk membangunkan keluarganya agar makan sahur? Ya, ini sekali lagi apa? Berarti dekat masjid. Ya, tidak mengapa keluarnya di waktu sahur untuk membangunkan keluarganya, menyiapkan makan sahur, ya, di waktu sahur, ya, supaya mereka apa? Ya, siap juga untuk melakukan sholat subuh. Ya, apabila, ya, tidak mampu bangun dari tidur dengan sendirinya harus dibangunkan, ya, maka tidak mengapa keluarnya. Bolehkah bagi seorang yang bertikaf melakukan jual beli? Ya, apabila jual beli dalam masjid maka hukumnya haram. Apabila dia keluar ke suatu tempat di luar masjid, misalnya di mana? Di basement ini ada yang jualan misalnya. Ya. Kemudian apa? Apabila dia keluar ke suatu tempat di luar masjid karena keperluan dan dia dapati, ya, di jalan sesuatu yang dijual, maka tidak ada penghalang baginya dari hal tersebut. Maksudnya apa? Tidak mengapa. Apakah dalil atas bolehnya mensyaratkan suatu dalam itikaf dan apa faedahnya? Ya, dalilnya adalah hadis Duba'ah bintu Zubair radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW berkata padanya ketika dia muhrim, itu dalam keadaan memakai baju ihram, yaitu apa? Hujji wastariti wa quli Allahumma mahalli haitsu habastani. Tunaikanlah haji dan berilah syaraat. Ya, bacalah Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah, tempat berhenti dari ibadah haji atau umrah, ya, umrahku adalah di tempat engkau menahanku. Misalnya orang yang kadang terhalang dengan sakit, kemudian dia mensyaratkan, ya, mensyaratkan dalam iktikafnya atau dalam umrahnya atau hajinya, maka di sini apa? Ya, ihram mengharuskan ibadah dengan adanya permulaan. Jadi kalau orang sudah masuk dalam ihram harus meneruskan. Tetapi kalau dia mensyaratkan maka dia bisa nanti keluar, ya, maka dia bisa keluar darinya. Dan faedah dari pensyaratan dalam i'tikaf itu apa?
tidak batal dengan keluarnya karena apa? Adanya syarat tersebut. Ya, karena adanya syarat tersebut. Kemudian apakah hukum pensyaratan keluar karena tujuan urusan dunia atau urusan akhirat bagi orang yang bertikaf? Ya, boleh bagi orang yang bertikaf mensyaratkan. Jadi syaratnya apa? Itu tadi mungkin bagi orang yang mengetahui. Ya, dia syaratkan saya itikaf ini, ya saya syaratkan apabila nanti ada keluarga saya yang sakit maka saya akan keluar. Ya, boleh bagi orang yang bertikaf mensyaratkan sesuatu yang di dalamnya bentuk ibadah. Seperti menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah atau sesuatu yang dia membutuhkannya dari urusan dunia. Ya, seperti keluar untuk menghadap penguasa atau menagih hutang. Karena jika dia mensyaratkan keluar maka seakan-akan syarat itikaf ini untuk suatu waktu, ya, bukan waktu yang lain, dan itu boleh menurut kesepakatan ulama. Ya, dan yang paling utama adalah tanpa adanya syarat. Ya, yang utama ini tetap tanpa adanya syarat. Ya, suatu apapun dari urusan dunia. Ya, sebagai jalan keluar dari khilaf. Ya, karena apa? Ya, intinya orang yang bertikaf memang mengkhususkan dirinya apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak intinya apa? Tidak disibukkan dengan apa? Urusan dunia. Ya, adapun ya apabila dirasa memang itu diperlukan baginya, ya, tadi sebagaimana disebutkan boleh ya bagi seorang yang bertikaf untuk mensyaratkan. Kemudian apakah hukum mensyaratan suatu yang membatalkan itikaf? Apabila mensyaratkan jima dalam itikafnya, lah ini ya, atau menyaksikan acara hiburan atau tamasya atau jual beli ya untuk perdagangan, untuk mencari uang dan yang semisalnya, maka ya, semua ini tidak dibolehkan. Kemudian boleh bagi seorang yang ketika menyibukkan diri dengan ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, seperti belajar mengajar, ya. Bolehkah bagi seorang yang ketika menyibukkan diri dengan ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain? Ya, seperti apa? Mengajari misalnya. Ya, maka apabila diwajibkan atasnya atau tidak membutuhkan waktu kecuali waktu yang singkat, maka sungguhnya disyariatkan baginya seperti yang lainnya. Ya, ini bisa dilakukan. Ya, apabila tidak diwajibkan atasnya dan membutuhkan waktu yang lama, ya, seperti mengajar dan belajar misalnya, ya, dari ibadah yang mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka ulama berbeda pendapat tentang disyariatkan bagi orang yang beriktikaf. Yang benar adalah boleh baginya tetapi tidak memperbanyaknya. Kenapa? Semua intinya kembalinya bahasanya tujuan iktikaf adalah apa? Untuk memfokuskan diri seorang itu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan, maka kapan dia keluar dari iktikafnya, ya, berakhirnya iktikaf dengan tenggelamnya matahari, ya, dari akhir iktikaf, yaitu dari akhir puasa. Ya, itu. Jadi bisa keluarnya ketika sudah apa? Malam Idul Fitri. Ya. Karena malam Idul Fitri bukanlah waktu iktikaf, tidak pula puasa, ya, dan juga bukan termasuk dari bulan Ramadan. Bisa dipahami kan ini kan? Kita cukupkan di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.